Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Nina Anggraini dengan NIM 2009327. Kami dari kelompok 12, namun di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sylviani Dewi dengan NIM 2007405. Adapun materi kali ini akan membahas mengenai hubungan evaluasi dan inovasi kurikulum dengan pembelajaran. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama evaluasi kurikulum, kedua inovasi kurikulum, ketiga pembelajaran, dan yang terakhir hubungan evaluasi dan inovasi kurikulum dengan pembelajaran. Materi yang pertama akan dibahas oleh saya mengenai evaluasi kurikulum. Menurut para ahli, penilaian memiliki beberapa definisi. Ward and Brown mendefinisikan penilaian sebagai kegiatan evaluasi yang mengacu pada suatu proses untuk menentukan nilai sesuatu yang dievaluasi. Sedangkan menurut Guma dan Lincoln mendefinisikan evaluasi sebagai proses mempertimbangkan nilai dan makna dari hal yang sedang dipertimbangkan. Hal yang dipertimbangkan dapat berupa orang, objek, aktivitas, lingkungan, atau sesuatu kesatuan tertentu. Konsep kurikulum secara semantik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tradisional, modern, dan masa kini. Adapun pengertian kurikulum secara tradisional yaitu semua bidang studi yang diajarkan dalam lembaga pendidikan. Lalu pengertian kurikulum secara modern menyebutkan bahwa bidang studi hanya bagian kecil dari isi kurikulum, yang mana kurikulum itu menyangkut seluruh kegiatan peserta didik agar mendapatkan pengalaman aktual baik di kelas, sekolah, dan di luar sekolah, yang mana hal tersebut di bawah pengaruh dan tanggung jawab sekolah. Sedangkan pengertian kurikulum masa kini ialah sebuah sistem yang mencakup tujuan, isi, evaluasi, dan sebagainya yang saling terkait yang diusahakan oleh sekolah untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam situasi di dalam maupun di luar sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan pengertian evaluasi dan kurikulum sebelumnya, evaluasi kurikulum dimaksud sebagai suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh, dan saling keterkaitan di mana hal ini diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik. Tujuan evaluasi kurikulum. Menurut Profesor Dr. R. Ibrahim dan Masito MPD, diadakannya evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk keperluan berikut ini. Yang pertama, perbaikan program. Peranan evaluasi yaitu bersifat konstruktif. Informasi hasil evaluasi dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Evaluasi kurikulum dipandang sebagai proses dan hasil yang relevan untuk dijadikan acuan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan. 2. Pertanggungjawaban ke berbagai pihak. Evaluasi kurikulum menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembangan kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya pemerintah, orang tua, pelaksanaan satuan pendidikan, masyarakat, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas 2 kemungkinan pertanyaan. Pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Fungsi evaluasi kurikulum. Menurut Wina Sanjaya dalam Hamdi MM 2020, ada beberapa fungsi evaluasi kurikulum pendidikan, yaitu yang pertama sebagai umpan balik peserta didik, kedua sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ketiga memberikan informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum, keempat, sebagai dasar bagi peserta didik untuk memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Kelima, untuk mengembangkan kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, sebagai umpan balik bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah. Lalu materi yang selanjutnya yaitu inovasi kurikulum. Secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan dan berencana atau tidak secara kebetulan saja. Inovasi kurikulum diartikan sebagai sebuah pembaruan dalam bidang kurikulum.
atau sesuatu yang dianggap baru dan hal itu dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan. Pemahaman mengenai inovasi kurikulum akan sangat membantu dalam penetapan kaidah-kaidah pembelajaran pada lembaga pendidikan karena sejatinya inovasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan sebuah pendidikan. Karakteristik inovasi kurikulum. Eperen M. Roger dalam Jurnal Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran mengemukakan beberapa karakteristik inovasi kurikulum, yaitu yang pertama, keuntungan relatif. Tingkat keuntungan inovasi dan manfaatnya dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi atau dari faktor status sosial, kesenangan, dan kepuasan. Kedua, kompatibel, ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan dari penerima. Yang ketiga, kompleksitas, ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan mengemukakan inovasi bagi penerima. Dan yang terakhir, triabilitas, ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Macam-macam inovasi kurikulum. Menurut Ayi Suherman, terdapat beberapa macam inovasi kurikulum, diantaranya yaitu yang pertama, inovasi kurikulum berbasis kompetensi, kedua, inovasi kurikulum berbasis masyarakat, dan yang terakhir, inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Inovasi kurikulum berbasis kompetensi. KBK berorientasi bahwa siswa bukan hanya memahami materi pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan intelektual saja, melainkan bagaimana pengetahuan itu dipahami dalam mewarnai kehidupan yang ditampilkan dalam kehidupan nyata. Adapun karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi ini yaitu yang pertama, KBK mengharapkan adanya hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Kedua, KBK memberikan peluang pada siswa sesuai dengan keberagaman yang dimiliki masing-masing. Dan yang terakhir, pengembangan KBK berfokus kepada kompetensi tertentu berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Adapun karakteristik kurikulum ini berpusat kepada masyarakat, ditinjau dari segi pembelajaran, baik itu orientasi, metode, sumber belajar, strategi pengajaran, berpusat pada kepentingan siswa sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. Adapun karakteristik lain dari materi pembelajaran itu disesuaikan dengan tuntutan kewilayahan. Maka, inovasi ini juga disebut dengan kurikulum berbasis kewilayahan. Pada proses kegiatannya, guru hanyalah sebagai fasilitator belajar, sedangkan siswa dituntut untuk aktif, kreatif dalam memecahkan masalah. Inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit. Ciri-ciri utama kurikulum terpadu antara lain berdasarkan teori belajar Gestalt, berdasarkan kebutuhan anak didik, sistem unit, kemudian peran guru sama aktifnya dengan peran siswa, dan sesuai dengan minat dan perkembangan anak didik. Kurikulum terpadu ini terdiri dari beberapa komponen, di antaranya komponen lulusan, metode, materi, evaluasi, balikan, dan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran. Adapun pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Adapun menurut Trianto dalam PANE tahun 2017 menyatakan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya yang mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi, yang dimaksud dengan pembelajaran merupakan kegiatan yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi yang ditandai dengan adanya interaksi secara terus-menerus antara peserta didik dengan pendidik maupun dengan sumber belajar lainnya agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian materi selanjutnya yaitu
hubungan evaluasi dan inovasi dengan pembelajaran. Adanya inovasi pembelajaran ini berangkat dari data hasil monitoring atau pemantauan yang telah dilakukan untuk menunjang proses evaluasi. Kemudian dilakukan evaluasi, baik itu evaluasi proses maupun evaluasi hasil, baik secara tes maupun non-tes. Setelah evaluasi, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul selama kegiatan pembelajaran. Nah, hasil analisis inilah yang kemudian dijadikan acuan dalam memperbaiki atau melakukan inovasi pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.